Akhirnya hujan turun, seru. Caca telah membuka tirai kamarnya. "Terima kasih," katanya dalam hati sambil mencium boneka kesayangannya yang dia gantung di sisi jendela dalam keadaan terbalik. Boneka ini adalah pemberian dari ibunya sambil bercanda. Katanya ini adalah boneka penangkal hujan. Namun Caca sengaja selalu menggantungkannya dengan terbalik karena Caca selalu berharap bahwa besok akan turun hujan. Keesokan hari pun hujan turun di pagi hari, tapi tidak terlalu deras, jadi Caca pergi ke sekolah menaiki bus. Biasanya dia diantar oleh ayahnya, tapi belakangan ini sedang sibuk sehingga Caca berangkat sendiri. Setelah duduk di kursi, penumpang Caca menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seseorang. Senyumnya pun kembali mengembang ketika Caca menemukan orang yang dia cari. Seorang remaja laki-laki yang memakai seragam SMK yang ditutupi oleh jaket berwarna abu-abu, sedang duduk satu kursi di depannya sambil menatap keluar jendela. Dialah alasan mengapa Caca selalu mengharapkan hujan di pagi hari, karena Caca pasti akan bertemu dengannya di bis. Caca teringat pertama kali Caca mulai menyukainya ketika ia memberi tempat duduk olehnya di tengah bis yang kala itu ramai oleh penumpang. Entah mengapa ada rasa tersendiri bagi Caca. Sepanjang perjalanan, Caca memandangi laki-laki itu, ingin rasanya Caca duduk di kursi kosong di sebelahnya dan mengajaknya bicara, setidaknya menanyakan siapa namanya. Namun tentu saja Caca mana mungkin berani. Bis pun akhirnya berhenti di sebuah halte. Laki-laki itu pun turun dengan beberapa penumpang yang lainnya. Dalam hati Caca berharap semoga besok hujan turun lagi agar Caca bisa bertemu dengannya. Ketika malam hari, saat Caca sedang menikmati makan malam, ibunya berkata, "Gak kerasa ya, kamu sebentar lagi masuk SMK," katanya di tengah makan malam. "Ya dong mah, kan sekarang waktu terasa semakin cepat," katanya. "Tapi nanti Aca melanjutkan sekolah di Jakarta ya, kan ayah akan dipindah tugas ke sana," sambung ibunya. Caca hanya diam termenung. Seketika dia teringat kepada laki-laki yang selalu dia jumpai di bis. "Artinya, jika nanti aku pindah dari sini, aku tidak bisa lagi melihatnya," ucap Caca dalam hatinya. Caca tidak bisa tersenyum lagi ketika memandang wajahnya. Dan bagaimana hidupnya nanti tanpa semua itu? Bagaimana dia bisa bersemangat lagi seperti biasanya? Tentu saja ini perasaan yang membuatnya sesak dalam pikirannya terlintas. Bisa nggak ya ketemu sekali lagi? Tibalah pagi hari yang cerah, biasanya membuat orang-orang bersemangat untuk memulai aktivitasnya. Namun tidak untuknya. Malahan hari cerah di pagi hari beberapa minggu terakhir ini membuatnya resah. Hari di mana Caca dan keluarganya pindah ke Jakarta semakin dekat. Dan Caca takut jika dia tidak bisa bertemu dengannya dan cinta pertamanya berakhir begitu saja.
Caca selalu melihat koleksi boneka yang kugantung di jendela, berharap hujan akan turun besok pagi karena hari-hari sebelumnya hujan tidak turun. Padahal beberapa hari lagi Caca akan pindah. Dia berencana untuk menemui laki-laki itu walau aku belum mengenalnya. Setidaknya Caca berharap bisa bertemu dengannya. Kebetulan saat hari ujian terakhir Caca bisa pulang lebih awal. Dia pun bergegas pergi ke sekolahnya. Caca sengaja menunggunya di dekat gerbang sekolahnya, berharap aku bisa menemuinya. Caca melihat satu persatu wajah siswa yang keluar dari gerbang sekolah, berharap laki-laki itu berjalan keluar melewati gerbang sekolah. Hari semakin siang dan cuaca pun semakin panas. Caca sudah berdiri di situ hampir 1 jam, tapi Caca tak menyerah. Aku berharap bahwa dia akan muncul sebentar lagi. Tak lama ada siswa yang keluar dari sekolah itu sambil mengendarai motor besar tanpa menggunakan helm. Ternyata dialah laki-laki yang Caca cari. "Kak," panggil Caca sambil mengejar motor itu. Mendengar ada yang memanggilnya, ia pun menepi, dan Caca menghampirinya. "Siapa ya?" tanya Caca kepadaku. "Maaf kak, aku yang pernah kamu kasih tempat duduk di bis waktu itu." Laki-laki itu pun terdiam. "Oh iya, ingat, ada apa ya?" "Aku ingin memberi ini," kata Caca sambil mengeluarkan sebuah kotak dari tasnya dan memberikannya. Laki-laki itu menerimanya, tapi ia terdiam tidak mengerti maksudnya memberikan kotak itu. "Nama kakak siapa?" tanyaku padanya. "Namaku Yoga." "Ini apa?" jawab laki-laki itu sambil membuka kotak berisi boneka koleksiku. "Kak, Caca minta maaf ya, tiba-tiba ngasih boneka ini. Sebelumnya terima kasih ya, udah jadi penyemangat Caca buat pergi ke sekolah." Laki-laki itu terdiam dan bertanya, "Maksudnya?" "Semenjak kita bertemu di bus hari itu, Caca selalu kepikiran sama kakak." Laki-laki itu tertawa kecil. "Haha, gak usah minta maaf. Makasih ya bonekanya. Akan aku simpan baik-baik." Kemudian, ia mengelus kepala Caca dan pergi sambil tersenyum, mengendarai motornya. Ada perasaan lega di hati Caca ketika dia sudah bisa bicara secara langsung dengan Kak Yoga. Biarpun nantinya tidak akan bertemu lagi, yang penting aku sudah tahu namanya dan akan selalu mengingatnya, ucap Caca di dalam hati. 3 tahun pun berlalu setelah Caca melanjutkan SMK di Jakarta. Caca ditelepon oleh ibunya menanyakan kabarnya karena saat Caca ikut ayahnya ke Jakarta, ibunya menetap di Bandung karena harus merawat neneknya. Saat itu, Caca sedang menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Cuaca yang sangat dingin membuat Caca ingin pergi ke kamar kecil sambil ingin berkeliling melihat kawasan kampus ini. Setelah dari kamar kecil, Caca berjalan melewati lorong-lorong dengan banyak loker yang berjajar di sana. Ini adalah loker khusus mahasiswa semester akhir yang berkuliah di sini. Di ujung lorong ada mahasiswa yang sedang berbincang di depan sekolah loker yang terbuka. Caca tak sengaja mendengar perbincangan mereka
Salah satu dari mahasiswa itu terlihat memegang boneka. Dulu pernah ada seorang anak SMP yang memberiku boneka ini saat aku baru pulang sekolah. Caca mendengar cerita mahasiswa itu merasa tak asing dengan yang ia bicarakan. Caca pun mengenali boneka yang ia pegang. Caca berjalan ke arah Yoga yang sedang berbincang dengan teman-temannya di dekat loker di ujung lorong kampus. Ketika Yoga melihatnya, ada sedikit kejutan di wajahnya, tetapi ia langsung tersenyum mengenali boneka yang Caca berikan dulu. "Hai Caca," sapa Yoga sambil tersenyum ramah. Caca merasa sedikit gugup, tetapi berusaha tenang. "Aku nggak nyangka kita bisa ketemu lagi di sini." Yoga tertawa kecil. "Aku juga nggak nyangka boneka yang kamu kasih itu masih aku simpan loh." Caca senang mendengar itu. Aku nggak pernah lupa kamu, Kak," jawabnya dengan jujur. "Dulu aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Yoga mengangguk, lalu menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Caca. "Kamu kelihatan lebih dewasa sekarang," katanya dengan mata yang penuh perhatian. "Apa kabar semuanya? Pindah ke Jakarta?" "Ya," Caca mengangguk. "Iya, tapi rasanya aneh, Kak. Seperti ada yang hilang. Aku cuma penasaran, apakah kita bisa berteman lebih dekat setelah ini?" Yoga terdiam sesaat merenung. "Mungkin," jawabnya pelan. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku senang kalau kita bisa jadi teman." Caca merasa ada sedikit beban yang terangkat dari dadanya. Mereka berbicara lebih lama tentang kehidupan mereka, dan Caca merasa bahwa perasaannya terhadap Yoga telah berubah. Tidak lagi hanya cinta monyet, tetapi lebih kepada rasa persahabatan dan pengertian.